Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Andrival, mahasiswa Universitas Mercu Buana jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1, Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Langsung saja ke halaman pertama. Yang pertama, etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Etika profesi dalam bidang sarjana. Sebagai salah satu profesi yang sangat penting dalam dunia ekonomi, wajib hukumnya memahami kode etik untuk menjaga mutu dan kepercayaan para pengguna jasa. Kode etik profesi sarjana terdapat pada etik profesi sarjana yang mengatur kaidah serta norma dalam lingkup profesional. Etika profesi sarjana yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia, sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai sarjana. Selanjutnya, 8 prinsip dasar etika profesi dalam bidang sarjana. Berikut adalah 8 prinsip dasar etika profesi dalam bidang sarjana. Yang pertama, perilaku profesional. Yang kedua, tanggung jawab profesi. Ketiga, standar teknis. Keempat, kepentingan publik. Kelima, integritas. Keenam, kerahasiaan. Ketujuh, objektivitas. Kedelapan, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Selanjutnya, etika bisnis. Etika bisnis adalah segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan. Dengan terjaganya hubungan baik antara perusahaan dan stakeholder, melalui implementasi prinsip etika, potensi usaha untuk berkembang juga semakin terjamin. Tujuan etika bisnis. Etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil, serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Selain itu, etika bisnis mempunyai tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan dicetuskan seadil-adilnya, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati. Selanjutnya, prinsip etika bisnis ada 5. Yang pertama, otonomi. Kedua, equilibrium. Ketiga, free will atau kehendak bebas. Keempat, responsibility. Dan yang kelima, honesty. Etika bisnis pada karyawan. Untuk setiap bisnis, ada prinsip yang memandu etika. Prinsip etika berfungsi sebagai pedoman bagi para pemimpin dan sejumlah karyawan. Berikut beberapa prinsip etika bisnis. Yang pertama, ada integritas. Kedua, loyalitas. Ketiga, kejujuran. Keempat, menghormati dan peduli. Dan kelima, keadilan. Lanjutnya, bab selanjutnya yaitu potensi pada manusia. Pengertian potensi diri sederhananya adalah kemampuan atau kekuatan dalam diri yang masih tersembunyi dan belum teraktualisasi, namun masih bisa dioptimalkan. Potensi diri sebenarnya dapat ditinjau dan diukur menggunakan beberapa sikap dan perilaku yang tercermin dalam diri. Seperti bagaimana kita belajar dari kesalahan, cara bertanggung jawab, bersikap jujur, menerima masukan dari orang lain, dan ketangguhan dalam menghadapi suatu masalah. Selanjutnya ada macam-macam potensi diri pada manusia. Manusia memiliki 5 macam potensi dasar, antara lain yang pertama, potensi fisik. Yang kedua, potensi mental intelektual. Yang ketiga, potensi sosial emosional. Yang keempat, potensi mental spiritual. Dan yang terakhir, potensi daya juang. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengembangkan potensi diri? Berikut ada beberapa cara untuk mengembangkan potensi pada diri kita. Yang pertama, yaitu mengenali diri sendiri. Yang kedua, menemukan minat.
Yang ketiga, ketahui dan hentikan kebiasaan buruk. Yang keempat, terus belajar. Kelima, temukan mentor. Yang keenam, mencoba pelajari hal baru. Dan yang terakhir, tidak takut gagal. Selanjutnya, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi pada diri kita. Contohnya yaitu, pertama, mengambil kursus atau workshop. Yang kedua, bergabung dengan komunitas yang melakukan kegiatan positif. Yang ketiga, mencoba untuk mencari tantangan baru. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan interpersonal. Bab selanjutnya yaitu komunikasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatus. Artinya berbagi atau menjadi milik bersama, mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi menurut Harold Laswell dalam buku Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, cara terbaik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan who says what in which channel to whom with what effect. Unsur-unsur komunikasi antara lain, yang pertama ada sumber, kedua ada pesan, ketiga saluran, keempat penerima, dan yang kelima ada efek. Komunikasi efektif. Komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi, baik secara lisan ataupun tulisan. Komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Oleh karena itu, dalam bahasa asing orang menyebutnya the communication is in tune, yaitu kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Slide selanjutnya, faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif. Agar komunikasi bisa berlangsung efektif, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Scott M. Kultip dan Allen dalam bukunya Effective Public Relation, faktor-faktor tersebut disebut dengan The Seven Communication, yaitu yang pertama credibility, yang kedua konteks, yang ketiga content, yang keempat clarity, yang kelima continuity dan konsistensi, yang keenam capability of audience, dan yang ketujuh channels of distribution. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.